Ngobrol sama Pak Kadis, ternyata pemirsa fogging itu tidak terlalu efektif. Sementara kan di mindset masyarakat ini kalau ada DBD fogging, fogging kan? Gimana Pak Kadis itu? Karena apa? Fogging ini kan tidak bisa membunuh jentik, telur nyamuknya itu, jentiknya itu dia hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Pos Roda 99 dengan temanya Kota Tasik Waspada KLB DBD ya. Sebelum lanjut, saya mau sapa-sapa dulu buat pemirsa yang ada di Kota Tasikmalaya, yang di Kabupaten, yang ada di Ciamis, terus di Banjar, Pangandaran, Cilacap, Langen, pokoknya nama sabudeureunan namanya. Bangnya ya, wilujeng manca, wilujeng wayah kieu pokoknya nama. Ini bahasanya penting sekali ya. Pemirsa, kita akan gali dari Pak Kadis, dari Pak Gilman dan Kang Lutfi ya, tentunya untuk waspada tentang DBD. Karena DBD menurut tadi Pak Kadis, angka kematiannya per hari ini sudah di khusus Kota Tasikmalaya sudah 17 orang. Ya. Dan itu angka yang tinggi sekali. 11 orang diantaranya adalah balita. 11 orang diantaranya yang masih dirawat atau yang meninggal Pak Kadis? Meninggal. Yang meninggal itu adalah balita. Nah, gitu ya. Ngeri. Saya ke Pak Kadis dulu nih, lanjut ya sebelum ke Kang Gilman ya dan Kang Lutfi. Ya. Pak Kadis, selain apa PHBS, tadi saya di backchat kita ngobrol sama Pak Kadis, ternyata pemirsa fogging itu tidak terlalu efektif. Sementara kan di mindset masyarakat ini kalau ada DBD fogging, fogging kan? Gimana Pak Kadis itu? Nah itu memang fogging itu sebetulnya bukan menjadi pilihan utama gitu kan, bukan menjadi pilihan utama, bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena apa? Fogging ini kan tidak bisa membunuh jentik, telur nyamuknya itu, jentiknya itu dia hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Nah ini padahal perkembangan daripada jentik menjadi nyamuk dewasa itu tidak membutuhkan waktu berminggu atau berbulan, hanya butuh harian. Setelah selesai di fogging, ini akan menjadi dewasa kembali gitu kan. Dan itu si jentik itu nggak terpengaruh sama sekali dengan fogging? Tidak terpengaruh gitu kan. Aduh. Nah ini makanya menjadi sangat penting untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita gitu kan. Pak Kadis, kalau nyamuk teh umurnya berapa lama? Nah untuk nyamuk dewasa ini cukup lama usianya gitu ya. Cukup lama usianya itu, nah sehingga kita perlu hati-hati untuk bisa menjadi dewasa dari jentik itu hanya hitungannya 1 atau 2 hari gitu kan. Nah sekarang di fogging, besok kan sudah ada lagi nyamuk dewasa gitu. Ayo nanoken isuk geus dewasa, geus bisa udah bisa terbang gitu kan, udah bisa terbang kemana-mana, gigit lagi yang sehat. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Itu kan jangan berpaku pada fogging, jangan mentang-mentang sudah di fogging aman, cukup dengan menyalakan obat nyamuk di rumah aman. Nah sementara apakah mau sepanjang hari pasang obat nyamuk? Apakah mau sepanjang hari di fogging? Kekuatan fogging ini berapa jam? Nah sementara aktivitas kita di rumah kan 24 jam. Nyamuk itu keluar antara pagi gitu kan, pagi jam 9 nanti sampai dengan jam 5 sore. Nah ini yang harus diperhatikan, tidak hanya di rumah, adalah di kantor-kantor, tempat kerja kita. Betul. Tadi itu apa yang namanya tanpa disadari, bekas air minum di itu dispenser itu ya. Iya, betul. Itu genangan itu sangat potensi di situ. Sangat potensial. Dari beberapa petugas kami yang datang PE ke rumah atau ke kantor-kantor, itu target utama kita. Dispenser. Iya, cari di situ atau di bekas lemari es itu yang bekas lemari bak mandi. Iya, bak mandi, penampungan air. Kalau padasan tempat wudhu itu ya. Kalau tidak ditutup itu juga harus hati-hati. Apalagi juga yang punya kolam itu kan ada bilasannya yang ke pinggir di kolam bilas itu. Nah itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau memang ada genangan-genangan air, kita harus rajin juga membersihkan ya. Betul Pak Kadis. Dan nyamuk mau kudu diobatan Bang. Kurusin apa rider marake obatnya. Itu bagi jarang-jarang beneran. Basaan Kang Gilman. Bang, mangga Bang, ada pertanyaan ke Pak Gilman.
Ya paling tidak menyikapi persoalan ini dari kacamata DPRD sendiri, apa yang harus dilakukan? Monggo. Terima kasih. Ini kan penyakit DBD ini bisa dikatakan musiman ya, dan atau klasik lah, karena ini selalu muncul tiap tahun. Iya. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana masyarakat itu hidup bersih, pola hidup bersih, budaya bersih itu harus betul-betul ditingkatkan di masyarakat. Itu kuncinya sebetulnya. Karena kalaupun misalkan pogging tadi juga udah dikatakan oleh Pak Kadis bahwa itu ada risiko dan bukan pilihan. Yang pertama risikonya itu juga kan ada racunnya, dan juga itu jentiknya nggak mati. Sedangkan jentik itu dari mulai jentik sampai bisa terbang, bisa gigit itu cuma hitungan 1-2 hari kan, seperti itu. Jadi kuncinya PHBS itu, atau juga misalkan kalau kita udah PHBS, udah biasa hidup sehat, otomatis itu genangan air dan juga jentik-jentik akan hilang, seperti itu. Ini yang harus betul-betul kita tingkatkan, bahwa masyarakat itu harus dibiasakan budaya hidup sehat, itu betul-betul harus dibudayakan. Meskipun untuk membudayakan sesuatu itu tidak gampang, gitu. Itu kan banyak faktornya, gitu. Dan ini yang jadi permasalahan di kita, masyarakat kita itu ya, meskipun mayoritas agama Islam dan agama Islam juga udah mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman, seperti itu, tetapi itu pengaktualisasian dirinya itu masih kurang, gitu. Beda dengan misalkan taruhlah kita misalkan ke Singapura, orang Singapura gitu udah luar biasa kan, kesadaran dan budaya bersihnya itu udah luar biasa, seperti itu. Kalau di kita, meskipun kita itu orang yang beriman ya, beragama, dan agama kita menganjurkan untuk hidup sehat, tapi itu dalam pengaktualisasiannya tuh nggak ada, seperti itu. Sulit, bahkan dari dinas kesehatan udah mensosialisasikan, udah mengingatkan, misalkan ini loh bahayanya, ini loh misalkan akibatnya kalau kita misalkan tidak PHBS, misalkan kalau kita tidak bersih, ini risikonya bukan hanya masalah DBD kan, risikonya itu termasuk juga masalah COVID juga kan. Itu juga kalau misalkan COVID juga mengajarkan kita hidup bersih kan, sehat, gitu, seperti itu, hidup sehat, seperti itu. Dan ini harus ditanamkan, harus dibiasakan, dan ini harus misalkan ada dukungan semua pihak, terlebih dari pemerintah ini untuk membiasakan hidup sehat ya. Dan saya yakin pemerintah dengan perangkatnya yang sampai ke tingkat RT itu bisa digerakkan, itu bisa dimanfaatkan, apalagi misalkan kita bareng-bareng misalkan dan dengan stakeholder yang lain, misalkan ada Karang Tarunanya kan, gitu. Terus juga misalkan ada kader Jumantik kalau nggak salah ya, itu kader Jumantik juga kan, kalau digalakan itu luar biasa kan, Jumantik. Seperti itu. Iya, itu juru pemantau jentik kan, gitu, seperti itu. Dan juga misalkan ada budaya masyarakat juga yang tadi, kalau DBD pogging udah selesai kan, padahal itu tidak seperti itu. Saya pernah pengalaman, ini ada yang DBD di kampus saya, tetangga saya koordinasi dengan dinas kesehatan, terus datang Jumantik ya, petugas itu dihilangkan, dan emang itu yang paling efektif kan, gitu. Terus memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi kayak masyarakat itu seolah kita itu tidak ada tindakan apa-apa gitu kalau tidak dipogging, seperti itu. Padahal pogging itu seperti tadi, gitu. Apalagi kemarin dalam situasi COVID ini juga kan situasi yang sangat sulit kemarin itu untuk dilakukan pogging kan, gitu. Nah ini saya ingin dengar nih dari kaum milenial, dari HMI, dari formulasinya Budak Mora, di Budak Mora, artinya punya ide atau gagasan apa nih soal ini ketika melihat angka-angka yang tadi?
Udah deket. Sangat luar biasa berbicara masalah DBD hari ini. Peningkatan dari bulan Maret, April sampai Mei puncaknya itu sangat tinggi. Itu merupakan, kalau berbicara penyakit ini kritis lah. Nah, terus apa sih penyebabnya atau potensi-potensi yang menyebabkan hal jentik ini kok bisa berkembang sangat tinggi sampai korban dari DBD ini sangat cukup tinggi, bahkan yang meninggal sudah mencapai 16 kalau nggak salah. 17 sekarang. Udah 17 bahkan ya. Iya. Nah, harus kita perhatikan juga sebenarnya. Deketin. Harus kita perhatikan juga sebenarnya ketika berbicara kemarin COVID nih. Iya. Di COVID-19 ini kan ada yang namanya PHBS. Nih kalau kata Pak Dewan ini nanti kebersihan itu sebagian dari iman. Nih bahasa pemerintahnya itu PHBS lah gitu. Iya, betul. PHBS ini kan secara teknis itu kan ada pengadaan wastafel, portable ya baik itu di pemerintahan, di puskesmas, kelurahan, kecamatan, bahkan di toko-toko. Namun yang saya sayangkan itu ketika PHBS ini tidak terintegrasi dengan sistem 3M. Nah 3M itu menguras, menutup, sarang mengubur gitu kan. Iya. Nah ketika orang cuci tangan, saluran airnya itu kan ke bawah. Harusnya sih saluran airnya itu kan langsung ke bawah atau terus ke bawah. Jangan sampai ini kan kebanyakan kita lihat coba di kantor-kantor pemerintahan, di perkotaan atau di perbelanjaan itu kan. Penerapan PHBS ini juga tidak dibarengi dengan 3M yang pada akhirnya ketika saluran airnya itu menurun, itu kan ada yang menggenang di ember, terus masuk terus ada yang disolokan yang memang posisi solokannya itu datar, akhirnya ada penggenangan. Nah menurut Pak Kadis kan tadi yang berbahaya itu kan jentiknya itu yang membuat orang menjadi punya penyakit DBD. Makanya harus diterapkan juga dengan pola 3M itu harus diperhatikan. Siap Kang Lutfi. Ini nggak kerasa sekali ya nih ya. Serasa nyerelek gitu. Nyerelek begitu ya pemirsa. Nanti saya mau tanya ke Pak Kadis nih, mungkin ada pemirsa yang penasaran juga. Dengan sistem fogging sistemnya atau obatna tah anu teu bisa maehan teh. Pak Kadis lah diwaler-waler sakedap atau kewenya. Nanti aja lah ya gitunya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap di sini di Pos Ronda 99. Kita akan kembali setelah yang satu ini.